به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah yang memberikan banyak sekali nikmat dan karunia untuk kita. Salah satunya kita mendapatkan taufik, selain juga nikmat kesehatan, tapi lebih dari itu adalah taufik, sehingga dengan Allah bukakan, Allah berikan taufik untuk kita. Malam hari ini kita dapat berangkat ke sini, berjumpa di sini untuk menambah bekal dalam rangka menyambut datangnya bulan Dzulhijjah yang insya Allah akan masuk di hari apa? Ini mandat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam memulai bulan Hijriyah di Indonesia ini kan ada dua arus utama, dua pendapat utama. Versi Muhammadiyah dan versi Nahdlatul Ulama. Yang lain biasanya itu sama salah satu dari yang dua itu. Saya sudah membaca hasil putusan Majelis Taklim Muhammadiyah Pusat bahwa tanggal 1 Dzulhijjah akan jatuh pada hari Rabu. Depan ini. Sehingga nanti hari Jumat adalah tanggal 10. Sebelum kita bicara tentang Udhiyah, saya mau bicara sedikit dulu. Bakal sedikit dulu, barangkali ada yang membutuhkan petunjuk bagaimana kalau hari raya jatuh pada hari Jumat. Kalau jenengan ada yang ikut madhabnya Nahdlatul Ulama, ya paling tidak tahu ilmunya, karena bisa jadi untuk hari ya, bisa jadi juga suatu hari nanti dengan ketemu dengan hari raya jatuh pada hari Jumat. Ya. Ada 3 pendapat yang bisa kita baca dalam karya-karyanya para ulama. 2 pendapat yang pertama, pendapat yang masyhur, terkenal, mutabar, dianggap dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pendapat ketiga ini dianggap oleh para ulama sebagai pendapat yang aneh bin nyeleneh. Dan ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka kaum muslimin yang punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat, walaupun dia sudah melaksanakan sholat Id, dia tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Alasannya apa? Ada beberapa alasan, salah satunya karena hukum sholat Id itu sunnah akad. Sementara sholat Jumat hukumnya wajib. Yang sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Alasannya itu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa barang siapa yang sudah melaksanakan sholat Id yang jatuh pada hari Jumat,
dia tidak wajib menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat dulu. Ya, tetap wajib sholat dulu. Nah, ini sebaiknya beberapa masjid, terutama masjid pertama ini kan saya dengar itu masjid pertama ini, tetap mengadakan sholat Jumat. Jagani kalau ada jamaah yang tadinya mau berangkat sholat Id tapi ada mundur, ya, entah yang buri kesuwen, ya, atau ada hal gangguan di jalan, ya, atau pas duduk tahiyat akhir tiba-tiba batal sholatnya, tahiyat akhir sholat Id batal, ada kemungkinan itu ya. Jadi berarti terhitung belum sholat. Kalau dia belum sholat Id, maka dia tetap wajib sholat Jumat. Mesake nek masjid kabeh perai sholat Jumat. Jadi tetap harus ada masjid yang menyelenggarakan. Tadi saya juga sudah mendapatkan informasi bahwasanya di daerah sini biasanya pelaksanaan sholat Idnya bareng saat kelurahan. Nah itu sebaiknya kalau memang besok jatuh pada hari Jumat, kalau misalnya ada masjid yang libur, sholat Jumatnya akan mengganti dengan sholat zuhur, ya, misalnya ada nih, itu harap memberi pengumuman. Jadi pas habis sholat Id diumumkan kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah masjid Baitul Rahman. Enggak ada jangan tempat aku. Masjid di rumah sekolah aku. Itu boleh juga ya. Beberapa masjid nanti kita tidak melaksanakan sholat Jumat, kembali ke asal, kembali ke masjid pertama. Jadi nanti yang mengadakan sholat Jumat hanya masjid Al Hidayah. Boleh. Ya. Kalau semuanya ngadakan gimana Ustaz? Ya monggo. Boleh juga, tidak ada masalah. Jadi kan kita menjelaskan hukumnya. Jadi kalau misalnya nanti panitia karena memang menghendaki penyembelihannya dilaksanakan di hari Jumat, ya, kalau misalnya tidak berangkat sholat Jumat, ikut pendapat yang kedua. Nah kalau pendapat yang ketiga yang aneh bintul tadi menyatakan bahwa barang siapa yang sudah melaksanakan sholat Id, dia tidak perlu sholat Jumat dan juga tidak perlu sholat zuhur. Kok ngono ki piye? Berpikirnya begini, di hari Jumat kita kaum muslimin laki-laki kan wajibnya sholat Jumat, zuhur digantikan dengan sholat Jumat, terus sholat Jumat digantikan dengan sholat Id, maka sudah tidak perlu sholat Jumat yang otomatis tidak perlu sholat zuhur. Malah pilihannya sih aneh bilang, ampun ya. Ya kita sampaikan supaya tahu bahwasanya memang di luar sana sudah ada yang berpendapat aneh-aneh itu. Ya, kita jaga diri kita dan keluarga kita lah dari melaksanakan ibadah ini produk aneh tadi. Itu berkenaan dengan pelaksanaan sholat yang kemungkinan jatuh pada hari Jumat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan udhiyahnya. Yang pertama saya singgung yang berkaitan dengan tadi, ya. Ada yang berhari raya hari Jumat dan ada yang berhari raya hari Sabtu misalnya. Adalah suatu kekeliruan kalau panitia tidak mau peduli, karena panitia ini kan statusnya menjadi
wakilnya orang yang berkorban khususnya ini kalau di satu masyarakat berkembang ada dua madhab tadi, dua pendapat tadi. Saya jadi juga dapat bisikan kalau di sini pernah ada di kelurahan ini pernah ada kejadian yang sholatnya Indo siji neng lapangan, siji sesok atau siji neng masjid, siji sesok neng lapangan gitu. Nah, sebagai panitia maka salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan adalah mendata, memastikan mudhohi akan berhari raya hari apa. Nek bareng orang masalah, khawatirnya orang. Kenapa? Karena kalau sampai satu kelompok itu bojone beda, kemudian nyembelihnya di hari pertama, di mana menurut keyakinan sebagian orang di kelompok tadi hari itu masih tanggal 9 Zulhijjah, dia masih puasa Arafah, maka sapi yang disembelih tadi tidak sah sebagai korban. Kabeh ora sah, ora kok sing meyakini hari itu sudah hari raya sah, sementara bagian yang masih besok hari rayanya ora sah. Nah, begitu. Satu tidak sah, yang lain jadi tidak sah. Nah, makanya sebagai panitia kita mesti serius di mendata nanti. Kalau nanti hari rayanya berbeda. Nah, monggo nanti dimusyawarahkan kalau hari rayanya berbeda, apakah sebagian disembelih di hari pertama atau semuanya disembelih di hari kedua. Maksudnya hari kedua menurut satu versi, menurut satu versi hari pertama juga ya kan, tanggal 10. Karena kan kita semuanya sudah sama-sama tahu bahwa menyembelih binatang udhiyah itu boleh tanggal 10 itu memang paling afdol. Tapi kalau gara-gara betul dari tanggal 10 kita tidak peduli dengan saudara kita yang satu kelompok sih dia meyakini sesuk, malah kabeh orang sana tidak maslahat, malah mafsadah gitu. Jadi apa ditunggu besok biar semuanya sah. Moga-moga ada pahala tambahan karena mentolerir saudara. Semoga ini juga sudah dipikirkan, kalau belum maka menjadi catatan karena ini nanti ada kemungkinan beda. Dengar begitu. Biasanya kalau sama hitung-hitung gitu lagi ya. Itu kita barang kok gitu. Ada yang kadang-kadang juga meleset sih. Tapi saya sekalian memang ada yang itu ada kemungkinan nanti beda. Makanya sekali lagi panitia mesti mendata. Mesti mendata. Kemudian mungkin masyarakat masih berkenaan dengan persekutuan dari 7 orang tadi. Ketika ada calon mudhohi, dia ternyata
diketahui bahwa seluruh mata pencahariannya adalah mata pencaharian yang haram. Misalnya dia memang orang kaya di kampung, tapi jelas pekerjaannya cuma satu. Wah, malah di pabrik ICU kan? Nah itu kan kata para ulama, boleh kita makan dari harta yang dihadiahkan ataupun disedekahkan oleh orang yang jelas-jelas pendapatannya semuanya haram. Kalau masih ada dia di depan rumahnya punya warung es teh jumbo misalnya, ya, itu masih boleh. Tapi kalau diketahui dia hanya bekerja atau pendapatan penghasilan itu hanya dari hasil haram, maka kita tidak boleh. Ini tadi saya untuk di Mubarak ada yang menyampaikan, ini ada satu orang mau daftar sampai kelompok satu menolak. Dipindahkan kelompok dua menolak. Dipindahkan ke kelompok ketiga ya menolak. Ini pribon Ustaz, nggak ada kelompok keempat padahal. Pribon itu ya. Iya. Saya kasih jawaban begini. Coba si bapak tadi didekati, kemudian dikasih tahu. Kalau misalnya ada pemahaman sidik gitu ya, tapi di sini di pemahaman juga ya. Waktu ya sangat mungkin DE melu kurban ini pencitraan. Mungkin loh ya, yang kok betul. Soalnya isyaratnya jelas banget deh. Anggaplah tidak, misalnya gitu ya. Anggaplah tidak. Dipastikan dulu Pak Nun saya mungkin. Ini dengan tugas Indonesia kok enggak. Uang yang mau diserahkan ini dari hasil apa Pak? Oh ini namanya anakku PNS misalnya. Berarti kan dari sumber yang tidak 100% haram, ya kan? Nah kalau gitu kita bisa masukkan. Kalau begitu, nah dia ngaku sih ya, ngaku sih itu bukan urusan kita, karena kata para ulama, nahkumu bil zawahir, kita menghukumi sesuatu berdasarkan zahirnya, begitu. Dewan. Ya rasul, ya sangat mungkin rasul. Nah, jangan perhitungkan masuk kan di kamar menulis langsung saja disampaikan kan jadi kan menulis pembuatan ulama sing jenenge sing masmone Gus Baha. Sopo sih malu ulama jos dan Indonesia ini lebih viral. Terus aku setel ke ceramahnya Gus Baha yang menjelaskan bahwa kurban satu ekor kambing itu lebih utama daripada 1/7 sapi. Kayak apa sih nanti? Apa betul itu? Memang para ulama zaman dulu kebanyakan berpendapat bahwa korban satu ekor kambing itu lebih utama daripada korban 1/7 sapi. Alasannya apa? Karena korban itu yang dihitung pertama kali adalah nyawanya. Nyawane kambing siji piro? Siji. Nyawane sapi siji. Ayo siji dari hitung itu jadi gitu kan. Tapi para ulama belakangan ada yang berpendapat
dengan berbagai pertimbangan, karena dagingnya lebih banyak sapi sehingga sedekahnya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lebih utama sepertujuh sapi. Apa maknanya seekor sapi? Sudah ada istilah ya. Seekor kambing sama seekor sapi, tentu seekor sapi lebih utama, lebih afdal. Nah, tapi jangan diberitahu mas bapak tadi. Bapak tadi cukup diberitahu seekor kambing lebih utama daripada seperti pun jenengan kurbani minum mawon. Jenengan ngurusin kaum wedi, ya. Mungkin kalau bantu boleh. Nah, terus setelahnya boleh. Kan masyarakat tahu kan ini kambingnya kesimpulan ya dengan toto gitu ya. Terus langsung dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat ya, yang tersakit daging kambing ini apa? Mulai kurban kambing ini monggo mendek insya Allah habis. Ono saya sih belum gitu ya. Ono sih belum. Nah aku mungkin mohon ya. Tapi tapi kan kita membantu dia tadi ya, yaitu batas maksimal yang bisa kita lakukan. Berharap moga-moga dengan itu nanti dia ada kesadaran makin dekat juga kepada pelaksanaan Islam yang sempurna. Tapi ojo digabung dari sapi siji dengan teman-teman yang lain. Bahkan kalau teman-teman yang lain tidak keberatan, sebagai panitia kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Oke. Ini kadang-kadang juga ada kejadian seperti itu. Ya. Kemudian termasuk yang perlu diperhatikan yang kalau tidak perhatian nanti juga bisa jadi salah adalah kadang panitia tidak memastikan juga hukum udhiyah atau hukum korban si yang si orang yang berkorban. Maksud saya begini, kita bukan berbicara tentang hukum asal korban. Okay? Kalau hukum asal korban kan memang kebanyakan ulama berpendapat korban itu hukumnya sunnah muakkad. Ada yang berpendapat wajib sih. Imam Abu Hanifah atau Madhab Hanafi berpendapat korban itu hukumnya wajib. Tapi di satu sisi Madhab Hanafi menyatakan korban itu wajib, tapi di sisi yang lain untuk syaratnya ringan. Syarat binatang korbannya itu ringan. Kalau di madhab-madhab yang lain yang menyatakan sunnah, itu kan syarat minimal binatang yang bisa dijadikan sebagai korban itu adalah domba, umurnya 6 bulan. 6 bulan lebih. Jadi minimal 6 bulan. Jadi ya 6 bulan ini saya satu loh ya. Hitungannya saya coba ya. Tapi itu sudah sah. Loh kalau madhab Hanafi kurang sedikit wes sah. Karena ketika seseorang terkena kewajiban, orang yang terkena kewajiban itu kan kualitas imannya beda-beda. Gitu. Ono sing saate korban dia wah tak pilih ke pedusku simpane gede. Ada yang seperti itu. Atau kalau punya uang, wah aku lillahi ta'ala ya kudune ini iurannya. Kalau kadang-kadang kan iuran sapi itu ada kelas-kelasan gitu. Saya tidak tahu di sini bagaimana. Kelompok A yang iurannya 5 jutaan itu sapinya semua imoban itu tidak 25, sekitar 33, 34 atau bahkan 35 juta sudah jalan gue. Apa kalau ini lain kalau lihat, kalau lihat malah repot. Tapi juga ada yang menurut agak bakhil. Tapi tidak apa-apa, memang awal-awal itu dulu tidak dipaksa.
Enggak suara kayak butuh dipaksa. Kita ini kan mungkin kalau sholat itu tidak wajib berapa sholat. Misalnya pilihannya ya, sholat munggah swarga, orang sholat, orang munggah swarga, ya orang ceplok neraka. Mungkin akan sih orang sholat sih orang. Makanya Allah mewajibkan sholat supaya kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kadang-kadang perlu dipaksa. Nah di mazhab Syafi'i dipaksa dengan menyatakan bahwasanya kurban kuwi wajib hukumnya, tapi syaratnya bisa minim. Taruhlah misalnya domba umur 6 bulan, itu ini berapa harga domba umur 6 bulan? 1 juta udah dapat ya. Kayaknya nggak sampai 1 juta. Kemarin di beberapa tempat yang saya memakai materi ini katanya harganya di beberapa tempat mungkin kan naik harga itu sekitar 700. Saya kira keluarga muda ujian itu bebannya kepada keluarga nih. Makanya ada yang menyebutkan secara detail sunnah menangkapnya sunnah kifayah. Sunnah kifayahnya atas satu keluarga. Karena memang Rasulullah mencontohkan ketika menyembelih itu ya, ada adni wa an ahli baiti. Sembelihan ini atas nama diriku dan keluargaku. Makanya ulama menyebut sunnah kifayah. Nanti pahalanya sudah untuk seluruh anggota keluarga. Saya kira keluarga-keluarga muda untuk mengeluarkan dana 700.000 setahun sekali orang lagi kagotan. Dan apalagi kalau tidak maksa, insya Allah berat. Nah cara maksanya bisa jadi dengan cara nabung atau kayak nabung belum kita di bongkar. Nabungnya dicarikan sini seperti ini loh. Nah, boleh juga ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Boleh juga bahkan utang, ya, utang. Jadi korbannya utang. Tapi sebelum kita utang uang untuk beli binatang korban, kita harus punya hitungan bahwa kita juga kuat dalam setahun utang korban mau lunas. Ya. Nah kalau hitungan kuwi berarti pensasi kira tak limo itu kan wis luwih ya. Ini udah ada yang rokok ya. Kalau masih ada, rokoknya bungkus. Rokok ya orang berhenti, masing-masing rokok ya. Lalu masuk nabung korban orang iso gua makan. Kemudian bikin suaraku. Gak guyonannya kan seperti itu gitu loh. Memang awalnya bukan gak dipaksa. Gitu. Ya. Pakai mazhab Hanafi wajib. Jadi memang ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkad dan sunnahnya itu sifatnya sunnah kifayah. Bukan itu yang saya bicarakan dengan kita mendata dengan ini wajib atau sunnah. Bukan itu, tapi semua ulama sepakat bahwa ada kalanya kurban itu hukumnya jadi wajib bagi seseorang. Kapan itu? Salah satunya kalau dia bernada. Oke. Sebab apa? Sebab kalau seseorang bernazar, dia tidak boleh makan daging kurbannya. Semuanya harus jadi sedekah.
Jadi walaupun masyarakat kita belum ngerti, tapi perlu diberitahu. Nagarnya sendiri kan soalnya mungkin masyarakat kita ada yang belum tahu bahwa ada perlakuan pembagian daging kurban yang berbeda antara ketika kurban koyok biasa nih dengan kurban yang dilatar belakangi nazar. Sekali lagi, kalau seseorang berkurbannya itu dalam rangka memenuhi nazarnya, misalnya, lulus ujian, bapak Arab nazar kurban, nah itu jadinya wajib nanti. Dan kalau wajib malah orang itu bagian. Padahal kan lainnya bisa nih, biasanya kan datanya data apa aja kan apa nih, gitu kan? Ada yang minta kaki, selain daging aku minta kaki ya mas. Gitu ya harus sikil kaki. Padahal sendiri kan terus gitu. Ya, monggo didiskusikan ya. Yang pasti tidak boleh memperjualbelikan toh. Jadi kalau yang wajib, kalau udhiyahnya atau kurbannya hukumnya wajib, orang yang berkurban tidak boleh ambil sama sekali. Kalau dia ngambil, itu ngambil untuk disedekahkan kepada mungkin ada kerabatnya. Gitu. Ya, Bapak, yang penting dia sendiri tidak mengkonsumsi. Harus semuanya disedekahkan. Nah sebenarnya pembagian korban itu sendiri, daging korban itu sendiri, bagaimana toh? Apa boleh misalnya jenengan kategorinya kategori nuwun sewu roh terpaksa diri mau? Aku nih bawa pedus bawa umur setengah tahun ini panitia kok kayak orang terkenal. Tapi itu lebih bagus dia korban dewe dibelek ning omah. Pedus domba umur 6 sasi daripada dia tidak korban. Ojo malah terus dibully. Korban di tangan di ning omah. Tidak, aku tak tahu ning panitia yo. Malah dibisen-bisen misalnya. Jadi sebenarnya boleh atau tidak toh daging korban itu semuanya dimakan diri dan keluarga, tidak ada yang disedekahkan. Kebanyakan ulama mewajibkan sebagian meskipun hanya sedikit ya, gampangannya meskipun hanya sakresek atau sekilo disedekahkan. Sisanya kalau mau dimakan sendiri boleh. Tapi ada juga memang yang berpendapat boleh dikonsumsi sendiri, tidak ada masalah. Ketika kita menghadapi perbedaan pendapat seperti ini, sebaiknya kita mengambil pendapat yang bakalan bisa diterima oleh semuanya. Istilahnya al-khuruju minal khilaf, yang terjemahan harfiahnya adalah keluar dari perbedaan pendapat. Artinya pada kasus tadi, yo tak ambil 1 kilo, tak terkene nggone si fulan misalnya. Tak ada nih, tak kene sesuatu itu mau cerita yo. Kilo aku korban cili. Kondisi itu masih seperti ini, moga-moga ini bisa meningkatkan kualitas imanku sehingga tahun depan bisa lebih gede. Ini buat kamu. Ini harus bisa cerita ya, ya saya bisa cerita. Biasanya juga ini mau dia. Engkau
Lari kesentek. Amanah loh ya, kalau janji kayak gitu ya. Soalnya waktu ke masjid, kalau dari mampu, yang boleh kok jadi terus tiane orang masih mampu jadi terus kayak kok kamu di mana? Cerita ya. Ya, jadi harus ada yang disedekahkan. Bolehkah disedekahkan wujudnya matang? Yang paling utama disedekahkan, dihadiahkan untuk daging kurban itu mentah. Mentah. Bedanya dengan akikoh kan itu. Kalau akikoh itu dibagikan, kalau kita mau membagikan wujudnya matang. Nek kurban mentah. Hikmahnya apa? Hikmahnya wong akikoh itu kan kemungkinan juga sapi. Terus siji utawa loro dibagi wong sak RT. Nek dibagi entah. Jatahnya kira-kira sak kilo-kilo. Malah bisa tidak maslahat. Malah iso dadi rasan-rasan wong sak RT. Wong bisa tak wong sing kudu sak RT. Oh. Kan bisa seperti itu. Jadi ya kita harus menghindari. Itu hikmahnya. Walaupun kalau misalnya mau dibagi makan boleh juga. Sebagaimana kalau udhiyah dibagi makan boleh juga. Misalnya ada Allah ya lagi macet klik 1 tahun ternyata ada 1 tahun ternyata sa RT udhiyah ekor wedhus loro. Itu nek didum daging entah kok ya. Jadi bahan bulian wong sak RT. Wes panitia berbicara dengan mudhohi berikut Pak. Nah kondisi gini kalau kita masak. Nah, masaknya biayanya dia mas. Kita ambilkan dari masjid Pak. Nah ini kesalahan berikutnya. Tidak boleh menggunakan dana yang merupakan hasil sedekah dari jamaah. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya kurban atau udhiyah itu kan kepentingannya siapa? Kepentingannya mudhohi. Yang mana mudhohi ini biasanya orang kaya. Lalu seorang sugih dibantu kok miskin. Belum lagi yang kedua, orang-orang yang memasukkan uangnya entah itu 1.000 rupiah, ada yang 500 rupiah. Jadi pas bukan kotak infak ono receh hati 500. Mungkin ada masukkan 500. 1.000, 2.000, 5.000. Itu niatannya adalah untuk kepentingan masjid, kepentingan bersama masjid, bukan kepentingan mudhohi. Jadi tidak boleh. Bahkan dulu sempat dibahas oleh para ulama, tidak boleh menggunakan fasilitas masjid. Mumbahe orang oleh nganggo baju masjid. Biasa. Ada ulama yang membahas sampai seperti itu. Nah ini memang pada asalnya seperti itu. Maksudnya kalau dari awal dulu masjid didirikan, kemudian kotak infak diadakan, terus yang memasukkan itu yang mulai dari sedikit-sedikit, gitu kan? Masjid-masjid kan awal-awal kan kalian berkumpul awal 10.000, meningkat 25.000, meningkat 100.000, meningkat juta-juta, gitu.
Ini kan amanah, ya. Tidak boleh digunakan selain tujuan atau niat dari Masya Allah. Ini paham banget ya. Tapi aku sebenarnya kalau apa? Nanti kalau orang takut aku pilih lagi jangan ke situ. Karena bukannya itu sudah. Karena ini memang fungsinya ini nahan panas dan nahan dingin. Nahan panas gitu ya. Dingin ya memang bisa malah multifungsi atau begini malah. Ya, seperti itu. Sebagaimana dari Pak Presiden ya. Jadi mungkin artinya terus saya setuju. Ayo kita ngadakan Jumat berkah. Makan-makan untuk semua jamaah yang ngerjain sholat Jumat di sini. Apa tadi? Kepentingan untuk udhiyah kita ambilkan dari kotak infak. Kecuali di stop dulu dan dilaporkan bahwa dana yang terkumpul sampai hari ini sekian, dan kemudian disampaikan kepada seluruh jamaah dan dibikin pengumuman bahwasanya takmir masjid membuat satu keputusan hasil musyawarah bahwa mulai tanggal 1 besok hasil kotak infaknya selain digunakan untuk memperbaiki masjid yang rusak, listrik dan sebagainya, juga akan kita gunakan untuk kepentingan sosial masyarakat sekitar masjid atau di lingkungan masjid. Salah satunya menengok orang sakit, kita akan beri beberapa. Dua, beasiswa buat putra putri yang sekolah di pondok dan tidak mampu, semoga jadi sebab jariah. 3, 4, 5 untuk penyelenggaraan udhiyah. Kalau sudah diumumkan, masyarakat kan Arab nyemplungnya kan ngocor. Nyemplungnya bukan ya, kalau bisa dia ini tiba-tiba sholat di masjid. Tapi kalau dia memasukkan, berarti dia dihubungi sudah tahu dan rela dengan hasil keputusan atau pengumuman. Atau bisa juga kota infaknya nggak cuma satu. Saya pernah Bapak Ibu saudara sholat di masjid di Pekanbaru itu kota infaknya 4 atau 5. Sama tulisan ini untuk kemakmuran masjid, untuk kegiatan hari besar Islam, untuk sumbangan beasiswa, itu ada kotaknya beberapa. Di Kalimantan itu ada untuk program Jumat Berkah, makan bersama. Ini kotaknya gede-gede. Nah, monggo itu pilihan takdir, tapi yang pasti kalau belum ada kesepakatan seperti itu, ya, dilarang menggunakan dana yang dikumpulkan oleh jamaah secara umum untuk kepentingan udhiyah. Tidak boleh. Saya kira itu dulu ya beberapa poin yang sudah jam 9, mungkin kita banyakin untuk tanya jawabnya beberapa poin yang menjadi hal-hal yang titik kritis ya, kalau nggak perhatian bisa salah, bisa mempengaruhi keabsahan udhiyah. Ya. Kita sebagai panitia mestinya menguasai perkara ini dengan sebaik-baiknya. Disclaimer, jangan tanya kepada saya tentang teknik membeli, jadi saya bukan pakarnya, saya ngertinya fikihnya saja. Kalau teknik ini beli, nanti tim juriha yang harusnya menjelaskan.
saya tidak menguasai. Demikian saya kembali waktunya kepada moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian langsung tidak berlama kalau saya pada mungkin setengah jam depan kita akan Lebih tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti kita tanya jawab. Jangan yang tanya tentu dia dari saya.